Dan 10 tahun juga ini yang paling heboh memang yang waktu bilang Tuhan kita bukan orang Arab ini ya. Memang ya. Sebetulnya statement ini sudah cukup bagi kita membuktikan ya. Pertama baliho, kedua ketika Dudung berkata Tuhan kita bukan orang Arab. Tetapi waktu itu kan si Ibu Poni kan bilang Dudung sama Panglima berseberangan ya. Seperti kok berseberangan sih gitu kan. Terus benar nggak? Kalau salah tolong lagi ya supaya jangan jadi. Saya sih kalau nggak menangkap seperti itu Pak Paul. Saya sih melihat sepertinya seperti Koni itu menangkap Jenderal Dudung seperti apa jenderal otoriter. Tapi kalau saya melihat kalau otoriternya kepada FPI, saya anggap kepada FPI ya. Bukan. Ibu Koni tidak memandang Dudung otoriter loh waktu itu. Kan pernah waktu itu kita tanya kan. Tetapi waktu itu ada perseberangan antara Dudung dengan Andika Perkasa, ya kan? Seakan-akan kayaknya mau saingan gitu loh. Si Dudung kayaknya mau memboikot atau apa sama si Andika. Ya itu betul. Jadi disuruh bawahannya protes kan. Nah itulah Ibu Koni marah. Ya. Whatever. Pokoknya kenyataannya hari ini Dudung akhirnya tersingkir. Tadinya udah melesat cepat sekali. Tiba-tiba ya tadi ya entah mengapa ya dari mulai baliho terus dan berturut-turut ya statementnya Tuhan kita bukan orang Arab, terus tadi katanya berseberangan dengan Panglima Andika, terus tiba-tiba mentok aja dia begitu aja, ya kan? Nah itu menjadi pertanyaan. Memang siapa di balik itu semua? Saya kira ada orang-orang yang tidak suka dengan Dudung, gitu loh. Ada orang-orang yang melihat Dudung ini ancaman nasionalis yang mengancam khilafah ini. Statement-statement itu mengerikan. Kalau saya bilang itu PDIP tidak suka militer, lebih tepat. Mengapa? Yang terjelek ini paling tidak Prabowo punya harga diri lah. Ya. Oh, kalau cacatnya banyak, ruwetnya banyak ini orang. Ini orang bermasalah ini Prabowo ini. Bahkan waktu tes dulu, waktu pertama kali psikotes itu dia psikopat loh. Ya. Iya kan? Dia bilang psikopat ini kan, ada kecenderungan psikopat ini si Prabowo ini. Si SBY aja lagi kuliah di akmil aja digebukin sama Prabowo kan. Jadi Pak Gajah Mada tahu itu kan. Dari Aceh sarang khilafah di pulau lagi. Tapi karena bapak aku tuh mengajar aku berhikmat, ya akhirnya baik semua sama orang. Ajak dia makan. Lama-lama kita Kristen pun kita salibkan pun bisa dia tuh. Cuma ya kita hati-hati. Aku aja kiai berapa banyak telepon aku tanya tentang Alkitab. Orang Makassar, ketua ini lagi di mobilnya, tolong doain aku Pak kata. Aku percaya Yesus Nabi sehat. Kalau kami Nabi dagang, enggak, aku bilang. Nabi kami segala bangsa, dagang, ekonomi, sosial, politik, sehat semua. Kuinjilin dalam mobil. Depan aku supir saudara dia. Kuinjilin. Tapi ya kita jangan percaya kau ke gereja, percaya Yesus. Parahlah dia. Bilang aja Nabi Isa. Aku nggak suruh kau ke gereja. Yang penting kau ucapkan aja dalam hati. Kau nggak perlu ceritakan aku. Kau percaya Nabi Isa. Kan Nabi Isa kan bilang kan Nabi hakim, segala hakim akan datang ke dunia. Kan bukan jaksa. Hakim apa? Dia ketok palu, baca tambuh. Itu kan. Bukan kan? Ya, datang ke dunia kan. Nah, itu aja kau kan. Soal ajaran kau, nah, aku tahu. Ajaran saya kembali kepada yang pada zaman. Alkitab itu sudah tersurat dikatakan. Barang siapa mengutuk turunan Abraham akan kena kutuk. Aku pernah aktif itu. Bagi-bagi buku warna hijau. Tulisan cacing, tulisan ini. Ratusan itu aku bagi-bagi tuh. Yang kenal-kenal dengan kiai, dengan apa. Maaf, Pak Kiai ini boleh kasih tahu anak nama wawasan. Senang dia. Dia baca, kita kupas, didiskusikan. Benar, katanya cuma Yahudi itu tidak ada keadilan. Yaitu urusan orang itulah Pak Haji, Pak Kiai, Palestina. Kampung kita aja kita urus nggak bisa, ngapain kita urus kampung negara orang lain. Tampaknya pun tak tahu kita kan. Walaupun aku pernah ke Israel beberapa kali.
Palestina nggak pernah aku. Aku bilang pakai pernah nggak ke sana, ya kan? Betul. Kita pun tahu, kita urus kampung kita di sini. Kalau bisa kita urus, udah hebat kita tuh. Ngapain kita kompos negara lain? Senang dia, komunikasi kok. Jadi dalam komunikasi ini kadang-kadang kita tuh belum apa-apa emosi, nggak nyambung. Makanya Pak Gajah Mada itu pendahuluan, persiapan, preambul kata-katanya itu mantap. Gampang dicerna. Kita kira itu. Makanya Pak Gajah Mada itu aktif di mainstream. Ya, kalau aku nggak emosi, aku kadang-kadang terpancing juga aku. Ya kan. Jadi kita komunikasi Pak Marbun, apalagi Lai Marbun kan sarjana hukum. Aku juga sarjana hukum yang aku tak mau aku jadi pengacara. Kalau aku mau udah emak aku dulu itu siapa tuh? Tara Sianturi, jaksa tinggi yang menggugat Bung Karno. Dulu kantornya Hayam Muruk, bayar dolar lagi. Lama-lama aku pikir-pikir titik koma kita bisa balik-balik. Yang salah bisa benar-benar bisa salah. Jadi merasa berdosa aku. Maaf ya, kadang-kadang kita renung hidup ini pendidik, jangan buku saja kita baca. Jika dia itu salah baca bisa jadi teroris kita. Sakit hati, kecewa. Kalau udah masuk itu ya sampaikan aja buku itu kan. Buku. Apalagi di gereja. Di masjid atau mana. Begitu kita dengar. Terbakar. Dibilang inilah, bilang itu. Maaf aja di gereja aja kadang-kadang Pak Pendeta ini ngomong politik. Jadi langsung tahu kita diceritakan periuk nasinya, pengalaman pribadinya. Lama-lama kita simpati, ya ada duit kita amplopkan, kita kasih ke dia kan. Tapi lebih banyak korbannya tentang kehidupan pribadinya, ya kan. Bahwa dia dijolimin, anaknya sakit. Kita kan kena sering ketemu dengan, nah, pas pulang nih Pak Pendeta maaf nggak banyak ya, buat si Anu, anak bapak, jangan kita bilang dia kan. Kadang-kadang gengsinya ya, makasih ya Pak. Terpancing juga kadang-kadang kita. Kenapa? Komunikasi kita tuh mendengar telinga tuh. Kita tuh terlalu tipis. Pak Marbun yang terhormat. Pak Andi mengenai Prabowo tuh benar itu. Tentang alutsista yang dengan KONI itu kan usul saran dia. Karena Laut Cina Selatan itu kan resiko. Bagaimana defensif negara kita ini kan di laut kita. Dikuasai oleh Cina, dia berantem sama Filipina, Jepang segala macam. Kalau perang situ kan kita juga bonyok Pak Andi. Makanya perlu alat antisipasi macam Israel, Iron Dome katanya kan, rumah gedung besi itu diteror hari ini aja 350 apa itu peluru kendali dihantam sama Hamas itu kan. Karena dia kubah besi negaranya aman itu kan paling mahal itu. Jadi tiap-tiap negara masing-masing menjaga diri. Makanya jelas itu Prabowo Menhankam. Dia usul saran sekian ribu triliun. Itu usul saran bisa saja. Efisien nggak? Efektif tidak? Bisa produktif nggak? Oh soal Prabowo kerjanya apa? Kita lihat aja nanti. Mana tahu ada perubahan. Daripada yang dikatakan siapa tadi Pak Gajah Mada itu Israel aja belum apa-apa udah dimusuhin sama gubernur Bali sama Jawa Tengah. Nanti kalau udah jadi bagaimana kita mau? Itu kan benar itu tidak valid lagi, nggak relevan lagi. Ya kalau itu tadi yang katanya Gajah Mada tadi Pak Ferdinand kan begini. Oh belum sudah dimusuhin sama gubernur. Gubernur itu kan semua kan lonte semua. Gubernur Iya Bali betul. sama si Ganjar Pedagang ya pedagangnya. Iya, benar dia itu. kan senang-senang asal. Yang penting si bosnya bisa orgasme, apapun dilakukan sama dia. Betul. Itu masalahnya, itu loh maksudnya. Kalau makanya dari kemarin saya bilang apa bedanya Prabowo sama Ganjar sama si Anies, ya kan? Nah, kalau Prabowo ini adalah ininya user ya kan. Iya. Kalau si Ganjar ini ya kayak sama si Ayan poster paket. Asal si nyaknya bisa orgasme, oke, pokoknya kan begitu kan. Betul. Nah, maksudnya orgasme politik ya. Ini kan kita jangan jorok nih pikirannya, kita bukan menghina ya. Ini ceritanya orgasme politik ini ceritanya. Ya. Nah itu loh masalahnya. Dan belum apa-apa ya, udah kalau belum kita gubernur. sudah iya, jadi sebetulnya masalahnya si Ganjar dengan Koster nggak ada kepentingannya dengan Israel juga, kepentingannya dengan si kemarin si janda kaya ini, ya kan? Si janda sakti ini, janda yang sakti ini, itu sakti namanya kan. Itu masalahnya itu.
kepentingannya bukan Israelnya, tapi dari situ kita ngerti ini orang bisa dibeli ini si Ganjar sama si Koster ini. Ini orang murahkan nih. Gitu Ya. maksud saya loh. Mendingan Nah, Prabowo lah. Ya. Lanjut. Ya sebetulnya nggak mendingan juga, cuman daripada Ya, kan kita dari yang harus terjelek. hormat. Ya. Dari Lebih. yang terjelek ini, Ya. paling tidak Prabowo punya harga diri lah. Ya. Oh, kalau cacatnya banyak, ruwetnya banyak ini orang. Ini orang bermasalah ini Prabowo ini. Bahkan waktu tes dulu, waktu pertama kali psikotes itu, dia psikopat loh. Ya. Ya kan? Dia memang psikopat ini kan, ada kecenderungan psikopat ini si Prabowo ini. Si SBY aja lagi kuliah di aknya jadi digebukin sama Prabowo kan. Nah, kan ceritanya begini, memang psikopat pada kenyataannya. Tetapi saya tadi ya, pilihannya adalah 3 ini. Kecuali tiba-tiba muncul, wah itu kita cerita lain nih. Saya kan Masalahnya ini sebenarnya, cuma, saya kan setuju jenderal yang copot baliho FPI, yang Bung Beta ya, itu. tetapi masalahnya nggak mungkin lagi, udah masuk otak dia. Ya, Sorry. kalau tidak ada alternatif lain maksud saya. Kalau tidak ada. Sebentar ya. Ya. Jadi kalau bisa itu memang yang kita perangi itu adalah Muslim radikal. Ya. Sebentar ya. Ini kok feedback ya? Dari mana feedback saya ya? Suara apa ini? Senggol itu biasanya kesenggol Pak Paul, dimatiin aja. Sebentar ya. Distorsi itu. Enggak, tadi Pak Paul bergerak tangannya, dia mungkin pukul kabel audio dulu. Udah ya, hilang ya? Nah, hilang. Hilang pencet apa tadi ya? Oh, nggak tahu udah pencet apa deh saya tadi. Kok hilang ya? Udah hilang tapi ya? Hilang. Hilang. Nah, oke, lanjut. Oke, sorry ya. Tadi saya ada tambahan kuliah sedikit. 1 jam aja. Jadi sebenarnya Jadi, kan sekarang tidak ada capres lain kan? Maunya sih yang belum capres lain. ada, belum ada, bukan tidak ada. Kita berharap ada lainnya. Kita berharap tiba-tiba si Grace Natali jadi capres atau tiba-tiba ya ada sesuatu lah tiba-tiba ya kan? Udung tiba-tiba kita nggak ngerti nyali di tikungan. Kita kan nggak ngerti. Kalau buat saya yang jelas itu Jenderal Dudung, dia copot baliho. Memang begitu harusnya. Sampai hari ini yang kita lihat si Dudung ini ya bukan gigolo, dia berani. Sampai hari ini kita lihatnya begitu. Dia berani kok, dia nggak langsung hantam kok. Ya walaupun harus masuk kotak. Sekarang kan istilahnya kan dia masuk kotak kan akhirnya kan. Kalau saya sih memang belum masuk kotak karena belum ada yang mencalonkan. Jadi kan Ya, sekarang tapi sekarang ini dia masuk kotak kemarin. Enggak, dia masuk. Harusnya kan dia jadi panglima ini kan. Dia masuk kota itu gara-gara dia bilang kalau Tuhanku bukan orang Arab. yang itu yang kita butuhkan kan? Yang kita butuhkan Ada satu lagi kemarin gara-gara dia waktu itu ngurusin apa ya? Nggak, ada satu lagi itu jelas masuk kotak. Ya itu dari Ibu Koni yang dia pukulin orang preman Pak, preman yang berantem sama TNI. Lalu dia bilang itu lawan aja itu. Nanti Bukan. Sebentar, saya lagi ingat-ingat ada satu hal tiba-tiba terus dia langsung disingkirkan aja. Salah satu Pak Paul, Effendi Simbolon. Effendi Gerombolan Simbolon ya? yang sama iya kayak sama Yang Effendi Simbolon itu ya. menuduh TNI gerombolan ya? Ya Effendi Simbolon gitu. Oh terus dia gerakin massa begitu ya? Dudung gerakin Enggak, massa. dia Effendi Simbolon karena komentarnya Dudung, dia menuduh TNI seperti gerombolan. Bentar, bukan. Setahu saya itu, setahu saya. Selupa, Pak. Jadi memang benar yang bilang Pak Gajah Mada, betul. Jadi kelihatannya dia nggak disukai oleh PDIP Pak, sepertinya. Kalau makanya saya bilang si Dudung ini saat ini masuk kotak ya karena kelihatannya memang dia nggak disukai sama PDIP, tapi dia berani loh. Maksudnya ya di luar agamanya Islam segala macam kita katakan enggak gara-gara dia bilang Tuhan bukan orang Arab. itu bagus malah. Terserah orang Muslim itu. Tuhan bukan orang Arab gara-gara bilang itu dia kan. Gatot aja dilawannya, Gatot Nurmanto. Gatot aja dilawan benar. Iya. Ketika dia masih bintang 2 padahal. Makanya kalau Dudung ini bisa tiba-tiba ada yang lama tiba-tiba masuk ya mungkin saya berubah pikiran ya.
Ya, setuju. Idealisnya bagus itu Pak Dudung. Iya, artinya dia bukan gigolo, artinya dia independen gitu loh. Jadi begini Pak Paul, kalau nanti kalau nggak salah itu siapa MK ya, MK. Jadi nggak ada threshold 20%, bisa tuh dicalonkan Jenderal Dudung. Ya, Kan sedang diuji. Ya, bisa saja. Pokoknya ini kita kan membangun opini, Pak. Sekarang ini kan di sini kita membangun opini. Kita Betul, bangun ya. opini. Ya. Nanti dari sini kan orang-orang mulai mikir, oh iya ya, kan ini kan orang-orang internasional semua yang berbicara kan kita dari mana-mana. Orang kan berpikir, oh iya ya, oh iya ya, oh iya ya. Pokoknya kita bikin opini. Tapi dia Jadi Pak Paul, partai politik juga bergerilya itu menggiring dia supaya pensiun dini cepat. Ya kan. Kelihatannya begitu. PKB, P3, iya. Tuh. Yang pensiun Tapi dini itu pertanyaan Panglima TNI, Pak. Panglima TNI itu usul Andika dari Perkasa itu kan sudah pensiun. bukan yang Panglima TNI sekarang, Pak. Panglima yang jadi yang disebut pensiun dini itu Panglima TNI-nya. Gitu. Tidak bagus kalau ketika 2024 ya Panglima TNI pensiun, Kasat pensiun juga. Nah, ada usulan supaya Panglima TNI karena kegagalan di Papua plus juga gagal juga yang waktu latihan perang itu, Pak. Itu kan sebenarnya kan kredibilitas Panglima TNI sebenarnya. Ya sudah pensiun dini aja. Nanti kalau pensiun ini siapa yang naik nih jadi Panglima? Dudung Kalau lah. saya nangkepnya gitu. Dudung. Jadi yang masuk kotak itu Panglima TNI, tapi didukung oleh Ibu Koni. Itu masalah. Pak Gajah Mada kalau Ibu Koni Dudung, Betul. Ibu Koni saya tanya nih, kenapa Ya. dia berseberangan sama? Saya lupa kemarin saya mau nanya itu. kenapa Paul TNI Kita juga pertemuan singkat. mau aktif itu di politik, ya kan? Hah? Iya, kalau menurut saya itu presiden, dia wakilnya Ganjar. Kalau saya sih maunya gitu. Si Tante mana mau dia Pak Gajah Mada? Ya, karena saya bilang kalau dia cacat, kalau dia anti Israel, saya akan mengkampanyekan jangan pilih PDIP, jangan pilih Ganjar Betul. juga. Ya. Siapa itu maksudnya, Pak? Dia itu siapa? Dalam hal ini PDIP atau misalnya, Ganjar. Megawati. Iya. Maksud saya begini. Ini saya lagi tampilkannya kontroversialnya Jenderal Dudung. Nah, ini kan Jenderal Dudung ini terlepas ya, kita bilang terlepas. Siapa yang mau nampung dia? Karena kenyataannya Jenderal Dudung ini kan dianggap musuh Islam kan? Itu malah saya senang, Pak. Loh, kok malah senang? Ya tapi Betul tuh Pak Paul, betul. oke. Nanti, bentar, pelan-pelan ya. Ya, memang Nggak ini ada bukan masalah cacatnya siapa Pak senang. Paul. Saya nggak lagi cerita siapa senang. Saya lagi cerita gini. Mau nggak mau tidak mau, kan semua harus dirangkul, betul nggak? Karena ini adalah negara dengan multi etnik, multi agama dan multi segala macam. Tetapi yang saya maksud adalah keberanian si Dudung ini yang dianggap musuh Islam ini nampaknya bagi para elit politik dan orang-orang yang berdagang di elit politik ini bukan komoditi yang bagus. Nah, sehingga yang mendukung harus ya berapa banyak orang-orang seperti kita yang tidak pamrih, yang tidak menjadikan Dudung sebagai komoditi. Nah, itu masalahnya. Kayak dulu orang-orang. Kalau saya ngeliatnya gini Pak Paul, begitu kita generasikan seperti ini, ada sebagian Kristen atau non-Muslim yang akan tidak memilih PDIP dan Ganjar. Ini membuat mereka takut, Pak. Kalau ada sebagian saja, ya kan cuma 60%, Pak. Sebutlah 20% pindah, kan yang jadi presiden orang lain. Bukan PDIP pun tidak akan menang dalam apa namanya pemilu untuk di DPR. Kan dia mau hat-trick kan sebenarnya kan. Sebentar ya. Ini lanjut. Saya simpatisan PDIP ya, bukan anti PDIP, tapi saya nggak suka banget anti Israel. Ya. Ini dan 10 tahun juga ini yang paling heboh memang yang waktu bilang Tuhan kita bukan orang Arab ini ya. Memang ya. Sebetulnya statement ini
sudah cukup bagi kita membuktikan ya. Pertama baliho, kedua ketika duduk berkata Tuhan kita bukan orang Arab. Tetapi waktu itu kan si Ibu Koni kan bilang duduk sama Panglima berseberangan ya. Seperti kok berseberangan sih gitu kan. Terus benar nggak? Kalau salah tolong lanjut lagi ya supaya jangan jadi. Saya sih kalau nggak menangkap seperti itu Pak Paul. Saya sih melihat sepertinya seperti Koni itu menangkap Jenderal Dudung seperti jenderal otoriter. Tapi kalau saya melihat kalau otoriternya kepada FPI, saya anggap kepada FPI ya. Bukan. Ibu Koni tidak memandang Dudung otoriter loh waktu itu. Kan pernah waktu itu kita tanya kan. Tetapi waktu itu ada perseberangan antara Dudung dengan Andika Perkasa, ya kan? Seakan-akan kayaknya mau saingan gitu loh. Si Dudung kayaknya mau memboikot atau apa sama si Andika. Ya itu betul. Jadi disuruh bawahannya protes kan. Nah itulah Ibu Koni marah. Ya bawahannya protes. Tapi kenapanya itu saya nggak tanya tuh. Kenapa dan ada apa? Karena itu Pak. Seingat saya karena itu. Memang pada waktu Andika itu kan menceritakan bahwa anaknya Dudung itu nggak lolos akabri. Mungkin tidak sesuai sistem. Sebutlah tingginya kurang misalnya. Bayangan saya tingginya anaknya Jenderal Dudung kurang. Makanya kan kalau secara sistem harus ditolak. Ternyata itu dia ungkap. Itu kan nggak bagus. Itu anggota DPR ngomong ketika itu bertanya kepada Jenderal Andika. Nah, setelah itu kan beres. Nah, sejak saat itulah Ibu Koni. Karena Jenderal Dudung meminta supaya anak buahnya itu sebutlah ya istilahnya saya lupa komentarnya, tapi disuruh protes. Oke, whatever. Pokoknya kenyataannya hari ini Dudung akhirnya tersingkir. Tadinya udah melesat cepat sekali, tiba-tiba ya tadi ya entah mengapa ya dari mulai baliho terus dan berturut-turut ya statementnya Tuhan kita bukan orang Arab. Terus tadi katanya berseberangan dengan Panglima Andika, terus tiba-tiba mentok aja dia begitu aja, ya kan? Nah itu menjadi pertanyaan. Memang siapa di balik itu semua? Saya kira ada orang-orang yang tidak suka dengan Dudung, gitu loh. Ada orang-orang yang melihat Dudung ini ancaman nasionalis yang mengancam khilafah ini. Statement-statement itu mengerikan. Kalau saya sih bilang itu PDIP tidak suka militer, lebih tepat. Mengapa? Karena itu. Mengapa? Nah, kan tanya mengapa kan? Karena Orde Baru kan militer. Ya. Terus juga walaupun bagaimana kan masih ada simpati lah dengan walaupun itu jenderalnya Jenderal Dudung. Jadi kalau menurut saya bukannya Jenderal Dudung sudah dimatikan, tetapi dia tidak diberitakan media. Sehingga atau tidak boleh ya, oke. Ya, berarti itu. Kita masih kalau dia kan masih kasat, Pak. Masih kasat, jadi kan masih penting. Ya, masih aktif, ya masih penting, ya, kasat yang masih strategis, belum masuk kotak kalau di kasat ya. Oke. Jadi gini Pak Paul, Ibu Koni sebagai pengamat militer sah-sah aja dia tegur si Dudung. Kenapa? Jangan dikomporin militer itu, kira-kira itulah bahasa psikologisnya. Ya. Pak Dudung nggak boleh gitu dong, ya kan? Padahal bukan perintah Dudung kan, cuma dia bicara, bereaksi lah tentara di seluruh Indonesia, ya kan? Benar nggak? Betul. Komunikasinya. Ya. Bagus ya, oke. Luar biasa. Ini sudah jam 12 malam di sana, udah lebih ya, lebih dari jam 12 malam. Ini opini, saudara, kita membangun opini kita, bagaimana supaya keluar dari semua framing ya. Ini channel ini memang channel yang selalu kontroversial ya. Jadi kita mengajarkan Anda untuk keluar dari framing. Anda boleh berbeda dengan saya, Anda boleh tidak setuju dengan saya, tidak akan jadi musuh saya. Ya siapapun boleh berbeda di sini ya, tidak akan menjadi musuh. Nah, karena memang kita membuka pikiran satu sama lain, menguraikan satu ini sama Pak lain. Tarigan nih bagus nih, coba Pak Tarigan, Alianus. Bicara dong. Oke, terakhir. Mana Tarigan? Terakhir ya, terakhir. Mana? Tolong dibuka dong. Nggak bisa nih saya. Ya, maaf. Tapi nggak apa-apa deh, kita tutup dulu karena udah malam ya. Soalnya saya juga harus closing dulu juga ini. Kita harus jalan lagi. Oke, Pak Ferdinand, tolong tutup dalam doa. Ayo kita satu. Kau
Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.